Di saat bangsa kita sedang kacau balau karena adanya liga baru, yaitu Liga Korupsi, yang semakin panas dengan persaingan memuncak, keberadaan Timnas Indonesia selalu menjadi alat pemersatu bangsa dari berbagai kalangan. Dan untungnya, Erick Thohir bisa memberikan suatu kejutan yang wah dengan mendatangkan trio Enjoy, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy. Yang mana hal ini ternyata mendapatkan sorotan, gak hanya dari rival-rival grup C, namun juga dari media-media Eropa, layaknya dari Belanda, Football International. Bahkan media internasional ESPN menyebut Indonesia sudah semakin sempurna, bahkan layak bersaing menuju Piala Dunia. Dan yang paling menggegerkan, ini kenapa Bahrain mendadak request keamanan tambahan ke Indonesia. Bukannya mereka sebelumnya begitu gengsi. Apakah mereka mulai sadar akan adanya balas dendam dari Indonesia yang mulai ngeri, dan pengamanan super tambahan apa yang mereka inginkan? Untuk mengetahui jawabannya, let's go kita simak bersama video berikut ini sampai tuntas. Ya, langkah demi langkah Timnas Indonesia mulai mendekati gerbang Piala Dunia. Impian tersebut sedang diimplementasikan oleh kerja keras PSSI. Erick Thohir sebagai Ketua Umum mengaku rela menggelontorkan dana lebih di era sekarang sebab beliau melihat adanya peluang sangat terbuka lebar. Lagi pula, siapa sih yang gak mau memetik kesempatan yang sudah di depan mata gini? Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg sudah siap bekerja sama untuk membuat ramuan yang tepat. Dengan bertambahnya 4 pemain sekaligus seperti Oli Romani, Emil, Pelupessy, serta James, tentu akan membuat skuad Garuda semakin mewah. Sebelum bertambahnya mereka saja, pada November 2024, ketika baru menambah Kevin Dix, Garuda sudah masuk jajaran top 10 skuad termewah di nomor urutan ke-7. Bayangkan, jika ditambah mereka berempat, mungkin akan naik jadi nomor 5 atau berapa gitu di Asia. Dengan begitu, absennya sejumlah pemain layaknya Ragnar dan Hugner yang dipastikan gak masuk skuad versus Australia karena akumulasi kartu, serta ditundanya comeback Elkan Bagot sepertinya tak terlalu menimbulkan efek yang signifikan. Skuad yang sudah berlapis emas masih bisa menggunakan full pemain diaspora. Dan jika mengacu pada formasi andalan Kluivert selama melatih timnas Curaçao serta di klub Turki Adana Demirspor, maka formasi andalan pelatih asal Belanda tersebut adalah 4-2-3-1 serta 4-3-3. Sesuai dengan filosofi Belanda, dan karena juga banyak pemain keturunan Belanda di Indonesia, mungkin Kluivert tak akan banyak melakukan perubahan komposisi starting line up. Mengingat waktu latihan minimal, lebih baik pakai pemain mayoritas yang dulu aja. Di posisi kiper, ada pesaing baru yaitu Emil Audero. Namun Maarten Pas masih menjadi nomor 1 dengan chemistry yang sudah melekat. Kemudian di bagian pertahanan, 4 back akan tetap diperkuat oleh Kevin Dix di full back kanan, Mathieu Gers dan Jait Sas 2 di back tengah, dan Kevin Verdonk tak terbantahkan di sisi full back kiri. Kehadiran Dean James mungkin masih bisa bersaing, namun lebih baik Verdonk yang sudah punya chemistry serta James bisa digeser. Di posisi tengah, ada 3 pemain dengan menggunakan double pivot kesukaan Kluivert. Disinilah peran Joy Pelupessy serta Ivar sepertinya akan dituangkan. Sedangkan Tom Hay bisa ditarik lebih ke depan supaya bisa semakin leluasa mendistribusikan bola. Ataupun kalau misalnya terlalu ketat, Prof Hay bisa build up dari bawah. Dan yang paling fresh, mungkin lini serang akan terlihat wajah-wajah baru. Dengan Ragnar yang absen, bisa diisi oleh Dean James sebagai winger kanan, oleh Romani di ujung tombak, serta Eliano Renders sisi sayap kanan. Sementara pemain yang tersisa, layaknya Marcelino, Ridho maupun yang lain, bisa menjadi opsi pergantian jika ada ketidakcocokan antara pemain-pemain yang baru diturunkan.
ESPN. Mereka sudah berbeda dari sebelumnya. Langkah demi langkah yang dilakukan PSSI mendapatkan banyak sorotan dari media-media. Makin kesini Indonesia dinilai makin seksi dengan sepak bola, khususnya timnas. Sebab dengan pemain keturunan tersebar di seluruh dunia, ESPN menyebut kekuatan baru Indonesia akan mengangkat performa secara merata. Apalagi dalam waktu dekat, jika proses Emil, James, dan Joy sudah selesai tepat waktu sebelum tanggal 10, maka perubahan besar lagi akan terasa di laga versus Australia untuk bisa mencapai kesempatan untuk mencuri poin penuh. Dan kabar terbaru menyebut jika prosesnya sudah sampai ke tangan Presiden Prabowo, beliau telah menyetujui secara sat-set buat timnas Indonesia. Kirim surat lagi Pak. Meja Bapak hari ini Pak. Itu paling penting. Urusan bola paling penting. Bahrain mendadak minta fasilitas tambahan. Ya, melihat bagaimana mewahnya timnas Indonesia, maka Bahrain adalah tim yang paling merasa ngeri-ngeri sedep. Ancaman bagi mereka kini datang dari atas lapangan maupun di luar lapangan. Fans siap memberikan malapetaka ke Bahrain berupa pesawat. Namun anehnya, kenapa skuad asuhan Dragan Talajic malah meminta fasilitas tambahan berupa rantis? Mengutip dari Kumparan, tim berjulukan Mutiara Teluk Persia itu diisukan meminta rantis karena alasan keselamatan. Namun Erick Thohir sudah merespon gejala-gejala aneh dari tim rival yang super jelimet ini. Beliau mau menanggapi dan menjamin Bahrain tetap aman tanpa memakai fasilitas berlebihan layaknya rantis yang digunakan saat laga Persija versus Persib. Belum terpikir sampai situ. Memangnya ada permintaan seperti itu? Belum ada. Saya rasa AFC sendiri kan sangat profesional. Memang ada permintaan dari Bahrain untuk main di luar Indonesia. Tapi kan akhirnya AFC melihat kita negara yang baik dan sudah beberapa kali pertandingan tak ada masalah, ucap Erick Thohir kepada awak media sumber Kumparan Bola. Ya, aneh emang pola permainan dari Bahrain ini. Padahal belum lama ini mereka super duper pede, kata pelatihnya Dragan Talajic. Sekarang mulai sadar akan ancaman nyata dari Indonesia. Atau jangan-jangan mendadak drama lagi nih. Media Jepang sebut Indonesia mulai bersaing di Asia. Melihat bagaimana Indonesia mulai menemukan titik balik era sepak bola baru dengan pemain keturunan, media-media di Jepang mulai mengeksplorasi berbagai potensi skuad Garuda. Meski levelnya masih belum menyentuh timnas Jepang, namun tentu saja ini menarik. Dan Moriyasu sendiri sudah pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menemani mereka ke Piala Dunia. Kali ini, media Jepang seperti news.go.ne.jp sudah memprediksi kedatangan diaspora baru seperti di posisi kiper. Bisa menambah kekuatan lagi untuk bersaing di kancah Asia. Indonesia kini tengah memfokuskan diri untuk merekrut senjata rahasianya. Senjata rahasia mereka adalah kiper Inter Emil Audero yang telah tampil 166 kali di Serie A Italia. Mereka tertarik untuk memanggil kiper tersebut yang lahir di Mataram, Indonesia, dari ayah Indonesia dan ibu Italia, tulis laman media Jepang. Tak hanya itu, media lain seperti Sportsbull juga menyoroti soal kebijakan federasi yang memanggil pemain keturunan terus-menerus. Sekitar setengah dari pemain timnas Indonesia adalah orang Belanda. Pelatih barunya bahkan mantan penyerang timnas Belanda, Patrick Kluivert. Seluruh staf pelatih juga diisi orang Belanda. Daftar terus bertambah dengan banyak sekali orang Belanda yang saat ini sedang melalui proses naturalisasi. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tidak akan ada lagi pemain yang murni domestik sama sekali, tulis media tersebut. Ya, sekarang kita tinggal menunggu bagaimana Patrick Kluivert CS meracik mewahnya skuad Garuda.
Dengan begitu banyak pilihan di semua lini, itu tak mudah untuk menyatukan, dan Kluivert sebagai nama besar dari sepak bola Belanda, semoga saja bisa meramu itu semua didukung para asistennya. Gimana kalau menurut kalian, udah persiapan apa buat nyambut Bahrain? Tulis di kolom komentar ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.